Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan hari ini. Terlebih masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati indahnya firman Tuhan. Bersama saya untuk Prasetyo, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian ayat dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan sehingga kami masih boleh menikmati kehidupan ini. Dan terlebih pagi hari ini Engkau sediakan waktu bagi kami untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh juga menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Ada Hikmat di Balik Derita Sakit. Adapun ayat yang akan kita baca adalah dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dirundung penyakit berat tentu menjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan, apalagi jika sakit tersebut berlangsung lama. Saudaraku yang terkasih, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidup saya. Ini adalah kisah sejati yang pernah saya alami. Sejak tahun 1994 atau bahkan sebelumnya, saya menderita sakit penyakit yaitu migrain yang sangat luar biasa. Rasa sakit itu muncul kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal kompromi dan dalam sebulan bisa 4-5 kali kambuh. Rasa sakitnya terasa seperti dipres, perlahan tapi pasti, hingga rasa sakit tersebut sangat luar biasa. Seluruh badan saya terasa kesemutan, bahkan gigi pun terasa ikut kesemutan. Lidah saya keluh, pandangan mata saya buram, badan rasanya lemas, keringat dingin, dan biasanya disertai muntah hingga perut saya terasa kempes. Beruntung jika muntahnya itu sampai habis. Akan tetapi jika muntah itu tidak sampai keluar, biasanya rasa sakit itu akan terasa lama dan bahkan bisa berhari-hari. Menurut diagnosa dokter, tubuh saya tidak bisa menerima beberapa zat makanan seperti monosodium glutamate, pengawet dan pewarna yang terlalu kuat. Dan sakit ini membuat saya harus berulang kali keluar masuk rumah sakit dan beberapa kali juga saya harus diopnam karena sakit yang serius. Karena saking seringnya kambuh hingga saya juga kehilangan rasa percaya diri. Saya tidak berani pergi jauh sendirian, tidak berani melakukan aktivitas seperti orang yang biasa lakukan orang normal. Tidak berani makan makanan pemberian orang lain atau jajan sembarangan tempat. Saya sempat ditangani oleh beberapa orang dokter ahli syaraf dan ahli nyeri. Keadaan sakit ini benar-benar membuat saya tidak bebas melakukan aktivitas. Dan saya sangat bergantung kepada obat penahan rasa sakit dan penenang. Saudaraku yang terkasih, kendati demikian, ada banyak pembelajaran dari sakit yang saya derita. Pertama, saya belajar apa itu kepasrahan hati kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan di setiap waktu, sebab manusia, kekuatan kita terbatas. Dan saat kita datang kepadanya untuk meminta pertolongan, Dia pasti akan menolong. Yang kedua, saya harus mau berbagi dengan sesama, karena dengan memberi kita menerima. Sejatinya setiap manusia membutuhkan sesama dalam hidupnya. Kadangkala kita merasa sanggup melakukan segala hal tanpa bantuan orang lain. Padahal sebenarnya itu hanyalah ingin menutupi kekurangan dan kesombongan kita. Yang ketiga, saya juga mendapatkan berkat yang lain, yaitu saya bisa mengolah makanan sendiri yang membuat diri saya menjadi semakin sehat dan saya pun bisa membuat makanan buat orang lain. Yang keempat, bersyukur dalam segala hal. Bahwa rasa syukur itu tidak bergantung pada kondisi yang ada. Adapun situasi yang tengah kita hadapi, entah itu baik atau kurang baik, tetaplah bersyukur karena semua yang terjadi tetap berada di bawah kendali Tuhan. Yang kelima, ujian untuk naik level. Sebab tidak ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Tujuannya agar kita semakin percaya kepadanya. Dan yang terpenting adalah betapa berharganya hidup.
Hidup bicara soal komitmen kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup, untuk dapat memberi manfaat kepada sesama. Jadi jangan sampai kita hidup dan bermain-main dengan dosa. Sebab kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Kalau hari ini masih sehat dan hidup tanpa kurang sesuatu, maka seriuslah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Jadi, seperti apapun kondisinya, saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik dan amat baik. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau mempercayakan firman-Mu ini di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam tindakan kami sehari-hari. Biarkanlah apa yang sudah kami baca, kami renungkan ini Tuhan juga boleh menjadi berkat buat orang yang mendengarnya. Bapa, kami ingin selalu menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami, dan kami ingin selalu berserah dalam tangan pengasihan-Mu saja. Sebab siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau selalu menolong dan melindungi kami. Bapa, kami hanyalah orang berdosa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.